sudah berlalu, sekarang kita kembali bertemu dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Makassar. Kali ini dipandu oleh Kak Helen dan Kak Eva dan organis kita, Mang Situa PWM Simatrupa. Dan sebagai para agenda pada ibadah minggu kita hari ini, Situa Inang Sinaga Boru Kota Barat. Dan yang akan melayani firman bagi kita, Amang Pendeta Pansur Sijabat. Nah, tadi kita sudah awali dengan lagu yang semangat kakak ya, semua ya. Pasti sudah semakin dalam, semakin lebar, semakin tinggi kasih Tuhan pada kita. Nah, sekarang kita sudah memulai ibadah. Kakak undang adik-adik semua yang di rumah, kita berdiri. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian. Apa lagunya kakak? Indahnya Saat yang Kedua. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Yesus, anak tunggal Bapa, terimalah pujian syukur dan hormat di tengah-tengah jemaat yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu kudus. Sungguh hati kami meluap dengan syukur dan sukacita karena Engkau telah menebus kami dari perhambaan dosa dan maut, untuk mengembalikan kami menjadi anak-anak Allah kudus. Lengkapilah jemaat yang telah Engkau tebus ini dengan Roh Kudus, agar kami senantiasa taat kepadamu dan menyerahkan diri kami dipimpin oleh Roh-Mu ke dalam kehidupan yang benar dan penuh kasih. Amin. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat bagi kita dalam minggu ini terambil dari hukum Taurat yang pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kali ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari tim pelayan sekolah minggu melalui video kolaborasi berikut ini.
Yesus di jodohku, tolong ditangani manungua. Kami haruku harus semaku, tung sorang margalan rakona. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Markus 14 ayat 49. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Porong 4 melalui video berikut ini. Markus 14 ayat 40 sia. Ari-ari gaun nian rabdohot hamu di bagas joro mangajari. So adong ditangkop hamu au. Alain naeng madijupang nidok ni surat i. 14 ayat 40 sia. Ari-ari doa unian rabdohot hamu di bagas joro mangajari. So adong ditakup hamu au. Alai naeng majupang nanindok ni surati. Markus 10 ayat 40 sia. Ari-ari doahu nian rabdohot hamu di bagas joro mangajari so adong ditakup hamu au alai naeng majupang na hidup ni surati. Injil Markus 14 ayat 40 sia. Ari-ari doahu nian
di bagas joro mengajari sedang ditangkup kamu au alai naik madi jumpang na nidok ni surati. Markus 10 ayat 40 sia. Hari-hari doahun nian rap dohot kamu di bagas joro mengajari. So adong ditangkap haamu aku. Alai naeng na jumpang na nidak ni surati. Sama-sama mengucapkan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita akan mengangkat pujian lagi kakak ya. Apa lagunya kakak? Sada buat ngau. Nyanyi semua dia ya. Sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Apa pengumuman kita hari ini kakak? Nah, adik-adik, pengumuman kita untuk minggu ini, selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun mulai tanggal 8 sampai tanggal 14 Maret 2021. Siapa aja? Kak? Nisa Tambun. Ada juga Madu si Hombi. Siapa lagi kayak? Siapa lagi? Elisa Musi. Dan mungkin dari 3 nama yang berulang tahun, siapa tahu ada yang kakak nggak sebutkan dan ternyata berulang tahun. Kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberkati Tuhan. Yang kedua, ayat hafalan kakak ya. Iya kakak. Ayat hafalan kali ini untuk orang berapa kakak? Yang satu. Apa ayat hafalannya kakak? Matius 26 ayat 64b. Kirim videonya ke orang satu paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Oke, kakak sekali-kali kakak ingatkan ya. Matius 26 ayat 64b. Karena panjang ya ayat 64, tapi
tapi karena ini khusus orang satu jadi khusus 64B. Ya, kita aja. Yang ketiga, pengumuman apa? Protokol kesehatan. Protokol kesehatan kakak ya. 5M. Apa aja kakak? Yang pertama Mencuci apa? tangan, Yang kedua, memakai masker. menjaga jarak, Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima apa kakak? mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat, Jangan keluar nggak usah rumah. keluar. Ya mungkin ada adik-adik yang sudah sekolah di sekolah, ya tetap di sekolah ingat jaga jarak. Tapi kalau yang masih di rumah, ya kita lebih baik memang kalau belum sekolah di sekolah ini masih di rumah tetap ikuti aja peraturan dari pemerintah ya. Oh, yang paling utama makan makanan yang bergizi dan yang paling utama adalah berdoa, berpengharapan hanya sama Tuhan. Ya, itu aja kali ya kakak ya. Nah, berikutnya kita akan mengangkat satu pujian lagi. Apa kakak? Daud Mengga. Daud Mengga. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah, persiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga untuk penyertaan-Mu hingga saat ini kami dapat bersuka cita atas perlindungan Tuhan, dan pada minggu yang Tuhan kuduskan ini kami akan bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Berkati kami Tuhan, terlebih anak-anak kami yang sekarang beribadah dari rumah, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Mari persiapkan Alkitab kita dari Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai 68. Matius 26 ayat 57 sampai dengan ayat ke-68. Yesus di hadapan mahkamah agama. Amang akan bacakan buat kita semua. Anak-anak boleh ikuti membaca Alkitabnya di rumah. Baik. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya,
Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapatmu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, sebentar lagi tanggal 28 kita akan masuk di dalam Minggu Palmarum, ya. Palmarum mau memperingati, menyambut bagaimana Tuhan diteriakin dengan mengatakan salibkan, dan masuk di tanggal 2 kita akan Jumat Agung memperingati kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia. Adik-adik sekolah minggu, mengingat Tuhan Yesus yang tersalib di kayu salib untuk menebus dosa kita, pastilah kita merasa sedih. Ya, bagaimana Tuhan Yesus berkorban untuk dosa-dosa kita, dosa seluruh manusia yang ada di dunia ini. Karena itu adik-adik, ada Amang persiapkan ini cuplikan video singkat tentang Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Ya, kita nonton sebentar ya. Oke, baik, kita tonton dulu video ini. Siapa yang memukulmu? Ayo, tebak. Siapa yang akan memukulmu lagi? Hentikan. Saya katakan berhenti. Bawa dia ke Mahkamah Agama. Berdiri. Pengadilan Mahkamah Agama bersidang dan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus. Katakan, apakah engkau Mesias? Jika aku mengatakannya, kamu tidak akan percaya padaku. Dan jika aku bertanya padamu, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kalau begitu, engkau anak Allah? Kau sendiri mengatakannya. Siapa yang memberi dia kuasa untuk mengatakan hal itu? Dosa. Kita telah mendengar sendiri apa yang dikatakannya. Kita bawa dia ke Pilatus. Ya, mari kita membawanya. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana perasaan kita melihat Yesus disakitin, Yesus diolok-olok? Bagaimana perasaan kita? Pasti sedih lah ya. Semua kita pasti sedih karena hanya untuk dosa kita dia harus mengalami seperti itu. Dia harus difitnah, dicerca, dimaki, ditonjok. Waduh sakitnya. Tapi adik-adik sekalian, anak-anak sekolah minggu, itulah Tuhan kita yang baik itu. Tuhan Yesus tidak sedih. Dia tidak merasa sakit. Dia tidak merasa dihina. Karena apa?
Karena memang kematian Tuhan Yesus di dunia ini adalah bagian daripada rencananya, rencana Allah, rencana Bapaknya. Kenapa? Karena memang tidak ada di dunia ini yang bisa menebus dosa manusia. Mau dikasih kerbau, mau dikasih gajah, mau apapun yang paling berharga di dunia tidak bisa mau dipersembahkan untuk menebus dosa manusia. Karena apa? Karena seluruh dunia sudah berdosa. Jadi seharusnya dunia ini harus dimusnahkan karena dosanya. Tetapi itulah seperti Yohanes bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena kasihnya Tuhan, maka Dia berinisiatif, biarlah anakku yang kukasihi inilah yang menjadi korban, supaya manusia itu bisa berdamai dengan saya. Tidak ada yang ada di dunia ini bisa dipersembahkan untuk mendamaikan dunia ini dengan Allah. Allah yang di sorga hanya bisa diperdamaikan oleh yang ada di sorga. Itulah makanya turun Tuhan Yesus ke dunia ini. Karena itu anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus Dia tetap setia, Dia tetap semangat untuk melakukan misinya, melakukan tugasnya untuk menebus dosa manusia. Tapi lihatlah para ahli-ahli Taurat, para orang Yahudi itu merasa bahwa Tuhan Yesus itu dihukum, Tuhan Yesus itu pantas untuk dibunuh. Karena apa? Karena kalau diperhatikan pelayanannya, Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, memetik gandum muridnya pada hari Sabat, dan mereka sangat tidak senang dengan Tuhan Yesus dan selalu mencari cara kesalahannya bagaimana supaya Tuhan Yesus ini bisa dihukum mati. Dan lihatlah, ada banyak saksi-saksi palsu ya dikumpulkan supaya Tuhan Yesus itu bisa dihukum mati. Tapi akhirnya memang Tuhan Yesus tidak pernah bersalah, Dia tidak pernah berbuat yang tidak baik, maka sulit untuk menemukan kesalahannya. Hingga akhirnya ada dua orang yang mengatakan, ini Yesus ini pernah mengatakan bahwa Dia akan meruntuhkan bait Allah yang besar itu dan akan membangunnya dalam 3 hari. Kalau sempat Tuhan Yesus dituduh seperti itu, berarti itu namanya sudah menghujat Allah. Masa bait Allah akan diruntuhkan oleh Tuhan Yesus? Padahal itu adalah sebenarnya fitnah daripada orang-orang itu, bagaimana supaya Yesus bisa ditangkap. Nah, kita lihatlah ceritanya tadi. Maka imam besar mengoyakkan bajunya dan dikatakan, apalagi tidak perlu saksi, sekarang dia harus dihukum mati. Anak-anak, itulah perbedaannya. Tuhan Yesus dengan penuh semangat, dengan penuh kesetiaan harus memang mengalami salib, kematian itu untuk menebus dosa manusia. Tapi kalau orang-orang Yahudi menganggap bahwa Tuhan Yesus itu pantas disalibkan karena kesalahannya telah menghujat Allah. Itulah perbedaannya anak-anak sekalian. Karena itu anak-anakku, kita harus menempatkan di mana kita. Kita sudah sering dengar, baik melalui pendeta, diakones, sintua, guru-guru sekolah minggu, bahwa kita ini karena dikasihi oleh Tuhan, maka Dia harus datang ke dunia ini sebagaimana pengakuan iman kita itu. Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mati bukan karena kesalahannya, Dia mati bukan karena kepintaran orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, tapi memang Dia bersedia mati supaya kita, dunia ini, diperdamaikan dengan Tuhan. Nah, yang kedua, adik-adik, lihatlah nakalnya orang-orang Yahudi ini, nakalnya ahli-ahli Taurat itu. Semua yang berkumpul di situ, mereka menonjok Tuhan Yesus, mereka meludahi Tuhan Yesus, mereka menyakiti Tuhan Yesus. Dan yang sakitnya masih diejek lagi. Yesus, lihat, siapa yang menonjokmu? Kasih tahu, siapa? Betapa sakitnya perbuatan mereka. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Karena memang hatinya sudah semakin keras, tidak bisa melihat siapa yang sedang mereka pukuli. Pasti kalau adik-adik tidak mungkin mau melakukan itu karena tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tapi mereka matanya sudah dibutakan, hatinya sudah dikeraskan, sehingga
mereka tega-teganya untuk melakukan seperti itu. Nah, anak-anak sekolah minggu itu pelajaran buat kita, ya. Jangan sampai hati kita ini semakin mengeras. Jangan sampai mata kita ini semakin dibutakan. Mumpung masih ada kesempatan, ingatlah apa yang sudah diajarkan di gereja, guru-guru sekolah minggu. Tuhan kita itu datang untuk menyelamatkan kita. Karena itu kita harus mendengarkan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, supaya keselamatan itu menjadi milik kita, supaya kita nanti sampai di surga untuk bersama-sama dengan Tuhan yang sudah menyediakan tempat buat kita. Tadi Tuhan Yesus jelas mengatakan di sini, mulai hari ini anak manusia, maksudnya Tuhan Yesus, dia sendiri adalah sudah bersama-sama bersama Bapa di surga dan akan turun di dalam awan-awan dari langit. Dia pasti akan datang nanti untuk menghakimi siapa tadi yang menonjok dia. Dunia ini yang sudah berdosa, yang tidak mengakui dia, pasti akan dihukum. Dia akan datang dari surga karena dia setelah mati, bangkit, naik ke surga. Pada hari terakhir nanti dia akan datang ke dunia ini untuk menghukum orang yang menyakiti dia, orang yang memfitnah dia, orang yang tidak mau setia kepada dia. Tetapi kita, anak-anak sekolah minggu, karena kita di dalam pengakuan iman kita mengatakan bahwa kita mengakui dia adalah juru selamat, dan tidak cukup hanya mengakui dari mulut, tetapi melalui perbuatan kita yang mau tetap melakukan yang terbaik, baik di sekolah, baik di rumah, baik di gereja, baik di pergaulan manapun, tidak melakukan dosa, maka kita akan masuk surga untuk bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman pada minggu hari ini yang kiranya menguatkan kami, terlebih anak-anak sekolah minggu semakin disadarkan Tuhan dan semakin percaya bahwa sungguh keselamatan yang kami terima di dunia ini adalah anugerah Tuhan semata. Engkau datang karena kasih-Mu supaya kami terbebas dari belenggu dosa. Terima kasih untuk firman ini Tuhan. Firman-Mu lah kiranya menerangi hati dan pikiran anak-anak kami supaya tetap setia kepada Engkau, tumbuh dewasa menjadi anak-anak Tuhan yang akan selalu mempertahankan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupannya. Berkatilah anak-anak kami ini semua Tuhan, kami serahkan ke tangan Tuhan saja. Biarlah masa depannya Engkau yang mengatur, Engkau yang menentukan yang terbaik buat anak-anak kami ini. Ajar melalui Roh Kudus-Mu supaya tetap setia kepada Engkau. Mereka tetap berbakti kepada orang tua, mereka tetap setia kepada pelajarannya, mereka tetap setia terlebih Tuhan untuk berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Berkati juga orang tuanya supaya dapat melaksanakan aktivitas dengan baik untuk bisa memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya, untuk dididik, dibesarkan menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Ketika anak-anak kami bersukacita untuk ulang tahun kelahiran, saya dengar ada 3 orang yang berulang tahun, Tuhan biarlah Tuhan berkati, berikan sukacita supaya mereka dapat tetap melaksanakan pekerjaannya, sekolahnya, kegiatannya dengan baik, dan semakin sadar bahwa itu semua berasal dari Tuhan saja. Terima kasih Bapak, biarlah Tuhan lawat ketika anak-anak kami ada yang sakit, biar Tuhan sembuhkan supaya boleh melaksanakan aktivitas sepanjang hari. Terima kasih Bapak di surga, inilah doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Amang Pendeta Sejabat. Nah, kita mau kasih tugas, tapi sebelumnya kita lihat dulu tugas minggu lalu. Apa ya tugas minggu lalu kakak? Gak ada lagu kak. Lagunya apa ya? Dalam nama Yesus. Nah, kita lihat ya, banyak sekali adik-adik yang kirim. Semangat katanya. Kita lihat dulu ya. Ada lewat video ya. Video berikut ini.
Adik-adik, tugas minggu ini, kalau 2 minggu yang lalu kita tugasnya mewarnai. Ternyata banyak sekali adik-adik yang semangat kalau mewarnai. Kakak pikir-pikir tadi mau kasih tugas yang lain kakak, cuma banyak masukan lagi ulangan katanya, jadi jangan kasih tugas yang berat-berat. Jadi kali ini tugasnya juga mewarnai gambar. Kalau ceritanya tadi Yesus di depan Mahkamah Agama, jadi ini gambar situasi ketika Yesus dihadapkan ke Mahkamah Agama. Ya nanti kakak kirim gambarnya di WA orang masing-masing ya. Paling lambat setelah diwarnai kita foto ya dek. Foto ya. Foto dan kirim kemana kakak? Ya orang masing-masing ya. Paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Oke. Ya kita mengangkat persembahan ya kak ya. 1 jam sambil mengumpulkan persembahan ya kakak ya. Apa lagunya kakak? Betapa hatiku. Betapa hatiku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu.
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kita tetap semangat. Kita akan nyanyikan lagi satu lagi terakhir, hidupku bukannya aku lagi. Oke, tetap berdiri semangat, mari.